Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Mari kita review lagi apa saja barang yang saya dapatkan kali ini. Kemarin kita sudah mendapatkan 2 buah bilah pedang, dan untuk hari ini saya kembali mereview bilah keris teman-teman, karena yang saya dapatkan keris seperti ini. Nah, kebetulan saya mendapatkan beberapa buah keris yang agak unik dan masih orisinil sandangannya gitu. Biasanya kan sandangannya sudah tidak ori gitu, udah ketuker dengan keris yang lain tuh. Mungkin kali ini kebetulan ketiga-tiganya ini orisinil walaupun kondisinya memang seperti ini gitu. Oke, kita review aja satu persatu. Yang pertama yang kecil ini nggak ada gagangnya nih teman-teman, dedernya nggak tahu kemana. Kalau lihat dari sandangannya, kita lihat dari ininya, lubang warangkanya ini orisinil teman-teman, jadi ngepas tuh dengan kerisnya. Warangkanya warangka gayaman, dari kayunya ini sepertinya kayu keras nih. Kayu apa ya, saya tidak begitu paham sekali ya, tapi mungkin kalau misalkan dibersihkan ini bisa kelihatan, bisa lebih jelas lagi bahan kayu. Tapi kalau dilihat dari teksturnya dan dari ininya nih, agak ada polet-poletnya, sepertinya kayu timoho nih teman-teman. Dan kayu timoho itu memang kayu langka dan banyak digunakan sebagai warangka keris, karena mempunyai gambar atau polet yang unik. Jadi di sininya agak unik. Kita review buka kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia nih. Kerisnya keris patrem, cuman satu jengkal. Cuman ini agak unik juga karena ada guratan. Nah, ini teman-teman, ada guratannya di bagian cor-corannya tuh. Nah, ini ada ciri khas dari empu mana nih. Barangkali ada teman-teman yang tahu. Gonjonya gonjo iras, dan ini ada sekar kacangnya, dan pamornya juga agak kelihatan nih, bisa kelihatan pamornya sepertinya banyu mili. Sayang sekali besinya nih ada sekitar 2,5 cm lagi karena termakan usia. Keris patrem jenisnya ini sempaner ya, dengan ricikan keris lurus dan sekar kacang seperti ini. Kita masukkan ke dapur sempaner. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada sebuah keris yang sandangannya masih sangat orisinil dan mulus teman-teman. Gayaman motifnya, lalu ada pendoknya kuningan lama, tebal ya, kuningan lama nih tebal ya, cukup tebal lah walaupun gak tebal sekali, tapi emang tua nih pendoknya. Kita buka ya karena emang bisa mudah dicopot nih. Nah, biar kelihatan jelas keindahan kayu keris ini. Ini ada polet-poletnya tuh. Sepertinya ini bahan kayu timoho atau enggak, ini awar-awar mungkin ya. Barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan atau menulis, mohon tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ini yang mengetahui jenis kayu ini, kayu apa, bisa tulis kolom komentar. Entah ini kayu timoho atau awar-awar ya. Ini iras teman-teman. Jadi warangka dan gandara ini menyatu tuh, tidak ada sambungan. Ini lebih sulit buatnya teman-teman. Dan gagangnya, dedernya juga mulus dengan bahan kayu yang sama sepertinya, polet-poletnya.
bahan kayu sama. Dan di bawahnya ini sepintas mirip pakai mendak ya, tapi mendaknya ini mendak langsung. Jadi bentuk dedernya aja kayunya yang dibentuk mendak, jadi seperti pakai mendak padahal tidak gitu. Bukan mendak aluminium atau kuningan seperti biasa yang terpisah, ini menyatu dengan deder, jadi bentuknya dibuat seperti mendak seperti ini. Pasti teman-teman penasaran ya, pastinya pusaka keris apa di dalam, apakah itu keris sempono atau apa, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ternyata dalamnya sejenis pisau teman-teman, bukan keris ya, tapi ini lubangnya juga tuh, ini lubangnya sama, jadi pas dengan bang. Tapi kenapa ya dalamnya pisau? Nah, ini walaupun sandangannya keris, tapi pusakanya ini dalamnya pusaka sejenis pisau apa ya, masuknya badik atau apa ya, yang jelas ini pisau sepuh tuh, bisa kita lihat jenis pisau sepuh. Dan ini ada putih-putihnya, ini menurut penuturan yang punya, jadi mengoleskannya itu minyak kelapa. Tadinya awalnya buat menghindari dari karat, tapi jadi bentuknya jadi malah putih-putih seperti ini, emang jadinya jamuran. Dan ini sepuh ya teman-teman tuh, panjangnya sekitaran 15 atau 20-an lah, 20 cm. Dan ini agak kelihatan nih ada pamornya, dan sepuh tentunya. Ketebalan bilah sekitar 0,5 cm. Dan kalau dilihat dari besinya, ini bukan besi keris ya, emang gepeng ini besinya. Jadi besinya besi gepeng. Jadi kesimpulannya mungkin menurut saya ini sejenis pisau badik. Kalau misalkan besinya bundar seperti keris, masuknya biasanya keris cengkrong atau biasa keris geman untuk para kiai atau alim ulama zaman dulu, atau para resi itu zaman dulu. Tapi kalau ini emang gagang besi kotak, dimana besi kotak gepeng seperti ini ya, besi pisau biasanya atau pedang. Dan ini orisinil, kemungkinan bisa jadi aja yang punya sengaja memesan warangka atau sandangannya keris gitu, bukan disesuaikan sandangan pisau, karena memang biar bagus aja, mungkin biar terlihatnya pusaka keris gitu, padahal dalamnya pusaka pisau zaman dulu. Kalau dimasukkan pisau raut tidak begitu melengkung ya teman-teman. Ada juga kan pisau pangot yang melengkung, dan biasanya pisau pangot juga ditandai dengan adanya metuk di sebagian pangkalnya ini, tapi ini enggak, lurus. Oke, apapun itu pusakanya, apapun itu sandangannya, yang jelas peninggalan budaya leluhur kita sangat wajib dihargai dan dirawat dengan baik. Apalagi ini yang punya udah betul-betul membuatkan sandangan yang menurut saya tergolong mewah teman-teman ya, karena dari bahan kayunya juga kayu yang bagus, dan pakai warangka iras, pendoknya pakai pendok, dan deder yang bagus dan terawat. Oke, itu yang kedua. Yang terakhir teman-teman, ada satu buah warangka keris juga nih, warangkanya dengan jenis warangka ladrang, sangat indah sekali ya teman-teman. Cuman ini kayunya berbeda, ini kayunya lebih lebih agak empuk gitu, tapi nggak empuk banget sih, cuman
nggak begitu keras lah, dan poletnya juga nggak berpolet kayak tadi ya gambar warangkanya. Ini kalau dibersihkan polos, cuman ketahuan sih ada ininya nggak begitu polos karena emang ada alur-alur corak kayunya, entah ini kayu kemuning atau kayu apa ya. Kalau gandarnya ini terpisah, berbeda sama yang tadi kan iras ya, menyatu. Kalau ini terpisah nih, ada sambungannya, dan sambungannya juga memakai sistem pasak nih kalau zaman dulu tuh. Jadi kayak paku, sejenis paku dari bambu, namanya pasak, sistem pasak, bukan dilem ya. Zaman dulu emang seperti itu ya. Kalau lihat dari dedernya, ini cantik sekali teman-teman. Dedernya Yudowinatan tapi lebih condong ya, palanya lebih condong ke kiri, dan ukirannya sangat detail juga dan khas sekali ini kerisnya. Sepertinya juga gagangnya bahannya dari kayu yang sama. Oke, biar nggak penasaran, kita coba buka pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, wah ini dia nih teman-teman. Seperti ini, seperti yang tadi. Dalamnya itu bukan keris ya. Nah, dalamnya itu bukan keris. Ini sejenis, kalau menurut saya yang tadi kan pisau ya, karena ukuran dan bentuknya seperti ini. Kita bandingkan aja deh biar nggak ini. Nah ini dia. Kalau ini lebih condong kepada gocil teman-teman. Apa itu gocil? Golok kecil. Golok kecil dengan pamor sangat kelihatan nih pamornya. Ntar dulu ngeblur nih. Nah ini tempaan pamornya tuh kelihatan. Ini pamornya kayaknya banyu mili, pamor yang umum ditemukan pada bilah pedang. Nah ini nih jelas sekali tuh lipatan tempaan pamornya. Sayang sekali di sini di pangkalnya nggak ada pamor ini batu lapak. Kalau ada lebih bagus lagi. Dari punggungnya bisa kita lihat. Nah, punggung bilahnya sekitar berapa ini? 0,6 lah. Seimbang lah dengan bentuk atau dengan ukuran goloknya. Yang unik dari golok ini juga dilihat dari ujungnya, teman-teman. Ini walaupun udah agak termakan karat, ujungnya itu lancip. Jadi menyerupai kelewang, ujungnya jadi condong ke bawah. Dan ini sayang sekali nih bagian tajamnya sudah ditemukan beberapa titik ya yang gompal. Yang di sebelah ujung sini gompal, lalu di sebelah sini ada gompal. Biasanya juga kalau gompal seperti ini bukan hanya dari karat, tetapi juga kadang terkena benturan pedang lawan atau golok lawan juga bisa menimbulkan seperti ini. Ini juga putih-putih, kebetulan orangnya yang sama nih dengan yang punya pisau yang ini yang tadi. Jadi dikasih minyak kelapa jadinya timbul jamur tuh putih seperti ini. Kita bersihkan dulu nih. Timbul jamur di bagian lubang warangkanya. Ini lubang warangkanya juga sama teman-teman ya, bukan lubang keris dibuat jadi khusus ini untuk menyandangi pusaka ini, itu golok kecil ini. Tapi dibuatkannya ini sandangan keris, bukan sandangan golok pada umumnya. Karena mungkin juga
kecintaan terhadap keris atau pingin banget memiliki keris, bisa jadi yang punya sebelumnya itu, jadi disandangilah, dibuatkan sandangan keris seperti ini. Kebetulan juga yang dua ini yang punya awalnya yang orang yang sama gitu. Orang yang sama, berbeda dengan yang satu ini didapatnya dari orang yang berbeda teman-teman. Ini dari orang yang sama. Oke, segitu dulu teman-teman video kali ini. Kita review nanti kalau ada barang yang baru. Saya sangat mengharapkan dukungan dari teman-teman semuanya untuk menambahkan informasi-informasi terkait dengan pusaka ataupun penilaian teman-teman terhadap pusaka yang saya review. Nah, apabila ada kesalahan mohon maaf, dan apabila mau menambahkan informasi, saya sangat mengharapkan bisa tulis di kolom komentar untuk saling mengingatkan dan saling belajar untuk bisa mendalami barang-barang pusaka peninggalan leluhur kita. Mohon maaf, saya juga masih belajar tentang pusaka. Kalau ada kesalahan dalam penilaian mohon dimaafkan dan mohon diluruskan. Mohon dukungannya juga untuk like, subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.